Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di channel AHA Istiana. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menjelaskan ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 2 halaman 41, esai dari uji kompetensi bab 7, tekanan. Nomor 1, sebuah balok memiliki panjang P 12 cm, lebarnya 8 cm dan tinggi 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Jadi posisi gambarnya seperti pada gambar A, gambar B, dan gambar C. Dari soal tersebut, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Balok dengan ukuran panjang P sama dengan 12 cm. Satuan cm ini kita ubah ke meter. Jadi 12 dibagi 100 sama dengan 0,12 meter. Untuk lebar 8 cm, satuan cm-nya kita ubah ke meter. Jadi 8 per 100 sama dengan 0,08 meter. Begitu juga dengan tinggi, satuannya kita ubah ke meter. Jadi 3 cm sama dengan 3 dibagi 100 sama dengan 0,03 meter. Gaya berat atau W sama dengan 30 Newton. Gaya berat ini sebagai F. Posisi balok seperti pada gambar berikut. Pada posisi A, kita hitung luas permukaannya. Jadi luas permukaan AA berarti ini luas permukaan pada gambar A sama dengan panjang dikali tinggi. Nilai panjang balok ini adalah 0,12 dikali nilai tingginya adalah 0,03 sama dengan 0,0036 meter kuadrat. Pada posisi B, luas permukaannya adalah AB sama dengan lebar dikali tinggi. Jadi lebar di bagian ini dikali tinggi di bagian sampingnya ini. Jadi 0,08 dikali 0,03 sama dengan 0,0024 meter kuadrat. Pada posisi C, luas permukaannya adalah AC sama dengan panjang dikali lebar. Jadi panjang itu yang bagian bawah atau yang bagian paling atas ini dengan lebar yang di samping kiri. Sama dengan 0,12 dikali 0,08 sama dengan 0,0096 meter kuadrat.
Secara sistematis, tekanan zat padat dapat dirumuskan P sama dengan F per A. Tekanan yang dihasilkan balok saat berada posisi A, kita gunakan rumus P sama dengan F per A. Jadi P sama dengan F per A. Karena luas permukaannya ada luas permukaan balok pada posisi A, B, dan C. Jadi untuk luas permukaannya ini yang pertama adalah luas permukaan A. Jadi F per A sama dengan 30 Newton dibagi 0,0036 meter kuadrat. Sama dengan 8333,3 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya tekanan yang dihasilkan balok saat berada pada posisi B. Pada posisi B, maka luas permukaannya ialah luas permukaan pada posisi balok B. Jadi P sama dengan F per A B. Nilai F-nya adalah 30 Newton dibagi nilai luas permukaan pada balok dengan posisi B adalah 0,0024 meter kuadrat. Sama dengan 12.500 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya pada tekanan yang dihasilkan balok saat berada pada posisi C ialah P sama dengan F dibagi AC. Jadi nilai luas permukaan pada posisi C sama dengan 30 Newton dibagi 0,0096 meter kuadrat. Sama dengan 3125 Newton meter kuadrat. Selanjutnya, nomor 2. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston pengisap besar, ini pengisap besar, 0,2 meter kuadrat. Jika luas penampang piston pengisap kecilnya 0,02 meter kuadrat, serta besar percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Baiklah, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal ini. Di sini sudah saya garis bawahi. Massa benda nilainya adalah 1 ton. 1 ton ini satuannya kita ubah ke kilogram. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Gaya berat atau W sama dengan M dikali G. M nilainya adalah 1000 kilogram. Jadi M kali G sama dengan 1000 kilogram dikali 9,8 sama dengan 9800 Newton. Gaya berat benda dapat diasumsikan sebagai F2. Selanjutnya, luas penampang piston besar. Berarti ini nilai A2 sama dengan 0,2 meter kuadrat. Luas penampang piston kecil berarti A1 sama dengan 0,02 meter kuadrat. Pertanyaannya adalah gaya minimal untuk mengangkat benda tersebut. Penyelesaian.
Jadi rumusnya F1 banding A1 sama dengan F2 banding A2. Yang ditanya adalah gaya minimal. Berarti F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi A2. Jadi rumusnya F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi A2. Sekarang nilai dari F2 kita masukkan. F2 nilainya adalah 9.800 dikali A1 nilainya 0,02, A2 nilainya 0,2. Jadi 9.800 dikali 0,02 sama dengan 196 dibagi 0,2 sama dengan 980 Newton. Jadi gaya minimal atau F1 yang diperlukan untuk mengangkat benda sebesar 980 Newton. Selanjutnya nomor 3. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Selanjutnya nomor 4. Identifikasi hubungan antara gaya apung dan gaya berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan terapung, melayang, tenggelam. Jika gaya apung maksimum lebih besar dari berat benda, maka benda akan terapung. Jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Jika gaya apung maksimum lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Jadi, kata kuncinya ada di sini. Jika gaya apung maksimum lebih besar dari berat benda, maka akan terapung. Jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Dan jika gaya apung maksimum lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Nomor 5. Jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Karena adanya daya kapilaritas pembuluh silem, daya kapilaritas pembuluh silem dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Gaya kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berkaitan dengan molekul lain yang sejenis. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh silem. Air yang terdapat dalam daun akan mengalami penguapan atau transpirasi. Dengan adanya kohesi, menguapnya air membuat molekul-molekul air yang berada di bagian bawah tertarik ke
ke atas menuju daun. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.